Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini balik lagi di video materi farmasi ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penggolongan obat ya. Di farmasi itu ada beberapa jenis penggolongan obat-obatan ya, atau penggolongan obat-obatan yang ada di pasaran dan di farmasi ini. Nah, untuk penggolongan obat ya, kita di sini ada beberapa golongan obat ya. Yang pertama itu ada obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah obat-obatan ini ya. Obat bebas, obat terbatas, obat keras, psikotropik, dan narkotik ya. Baik, kita pelajari lebih lanjut ya golongan-golongan obat ini. Untuk yang pertama, obat bebas yaitu memiliki pengertian adalah obat bebas adalah obat yang dijual bebas ya, tanpa resep dokter. Nah, obat bebas ini obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Jadi kita bisa membeli obat bebas ini tanpa resep dokter ya, bebas di warung, di toko obat ya, kita bisa mendapatkan obat bebas ini. Nah, obat bebas ditandai dengan lingkaran dengan warna hijau di dalamnya ya, disebut juga OTC ya, over the counter ya. Nah, ini logonya garis hitam lingkaran, terus di tengahnya warna hijau ya. Ini logo dari obat bebas. Nah, contoh dari obat bebas yang kita bisa beli secara bebas ya, itu ada Sanmol ya, Sanmol sirup, contohnya ada Cetosal tablet misal, kemudian juga Thermorex ya, biasanya juga sirup buat anak-anak ya. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh dari obat bebas. Nah, itu ya, jadi obat bebas yaitu obat yang bisa dijual bebas tanpa resep dokter. Jadi kita bebas untuk membelinya di mana saja ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu obat bebas terbatas ya. Obat bebas terbatas. Nah, apa itu? Yaitu obat bebas terbatas atau dulu disebut daftar W ya. Ini bahasa Belanda ya, daftar W, yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter ya. Jadi obat ini bisa juga dibeli di apotek tanpa resep dokter ya. Contohnya yaitu anti mabuk atau obat antimo, kemudian anti flu atau nosa. Nah, pada kemasan obat ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil. Nah, biasanya ukurannya 5 cm, kemudian lebarnya 2 cm. Nah, berdasar warna yang gelap ataupun hitam ya, kemudian putih, tulisannya bergaris tepi hitam juga. Nah, kemudian ini logonya ya, garis biru, lingkaran biru, di tengahnya warna biru ya. Oke, ini garis tepinya hitam ya. Kemudian contoh obat dari obat bebas terbatas yaitu ada Proris sirup misal, Flucadex sirup juga misalkan ya, ataupun Dextral ya, obat tablet Dextral. Nah, itu obat bebas terbatas. Jadi ya, obat bebas terbatas yaitu obat yang dalam jumlah tertentu ya masih bisa dibeli di apoteknya tanpa pakai resep dari dokter ya. Jadi kalian bebas juga membelinya, cuma terbatas ya. Nah, ini merupakan peringatan dari obat bebas terbatas ya. Ini peringatannya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Untuk nomor 1 yaitu ditulisnya P ya, peringatan nomor 1. Tertulis awas obat keras, kemudian bacalah aturan pemakaiannya ya. Kemudian peraturan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan ya. Kemudian peraturan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan ya. Kemudian peraturan nomor 4, awas obat keras juga
hanya untuk dibakar ya. Kemudian peraturan nomor 5, awas obat keras kemudian tidak boleh ditelan ya. Kemudian peraturan nomor 6, awas obat keras, obat wasir ya, jangan ditelan. Oke ya. Jadi itu peraturan-peraturan yang ada di obat bebas terbatas ya, peringatannya ini ada 6 peringatan ya. Kemudian obat keras ya. Obat keras dulu disebut juga daftar G atau G falsik ya, atau berbahaya bahasa Belandanya ya. Yaitu obat yang berkhasiat keras, untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ya. Kemudian memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K. Nah, itu logonya ya, di dalamnya ada huruf K. Nah, obat-obatan yang termasuk dalam pengobatan ini adalah contohnya yaitu antibiotik tetrasiklin, penisilin dan sebagainya. Kemudian obat-obat yang mengandung hormon, obat kencing manis, obat penenang dan lain-lain ya, itu contoh-contohnya. Nah, ini logonya lingkaran warna hitam berdasarkan warnanya merah, kemudian ada huruf K ya, yang berarti keras. Nah, ini lambang ataupun logo dari obat keras. Contoh obat keras itu ada Mukopek misalkan ya, atau Amoxan ataupun Mepinal ya. Yang ini ada di apotek ya. Oke ya, obat keras. Jadi obat keras itu memperolehnya harus dengan menggunakan resep dari dokter. Jika tidak menggunakan resep maka akan tidak dilayani oleh apotek ya. Kemudian psikotropik ya, psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat nih ya, dan menimbulkan kelainan perilaku seseorang. Kemudian disertai dengan timbulnya halusinasi atau khayal ya, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, kemudian dapat menyebabkan ketergantungan ya, serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya ya. Jadi itu zat dari psikotropik. Kemudian logonya sama seperti obat keras ya. Jadi berlogo huruf K ini. Kemudian ada pun contoh dari obat-obat psikotropika yaitu diazepam ya, fenobarbital ataupun dumolid ya. Ini contoh obat yang sering sekali digunakan ya, atau sering terdengar ya. Nah, kemudian definisi dari narkotika ya. Obat narkotika kemudian adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya. Kemudian hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri ya, dan dapat menimbulkan ketergantungan nih, yang bahaya sekali dari narkotika ya. Kemudian yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di undang-undangnya yaitu nomor 35 tahun 2009 ya, tentang narkotika ya. Nah, contoh obatnya dari narkotika yaitu ada kodein ya, fentanil ya, kemudian durogesik ya. Nah, ini untuk logo dari narkotika ya, seperti ini gambarnya ya. Lingkaran merah berwarna putih, di tengahnya pun ada logo seperti palang merah ini ya. Ini jadi logo narkotika. Oke ya, jadi narkotika ini sangat berbahaya sekali jika dipakai secara bebas ya. Akan sangat menimbulkan rasa ketergantungan ya. Hilangnya rasa, menghilangkan nyeri juga ya. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian, nah untuk penggolongan narkotika ini dibagi juga, ada beberapa golongan ya. Ada 3 ya. Yang pertama, ini golongan pertama hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ya.
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ya. Nah, misalnya tanaman Papaver somnifero ya, atau opium mentah dan sebagainya. Nah, ini golongan 1 ya. Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengetahuan saja ya. Ataupun untuk penelitian ya. Kemudian golongan 2. Nah, golongan 2 ini berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir ya, dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan juga ya. Nah, ini untuk golongan 2 contohnya obatnya pentanil, kemudian petidin dan sebagainya ya. Kemudian untuk golongan 3, ini narkotik golongan 3 yaitu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ya. Potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Nah, ini sangat ringan sekali untuk ketergantungan obatnya ya. Untuk golongan 3 ini sangat ringan. Contohnya kodein ya, dan garam-garamnya, kemudian campuran opium atau bahan bukan narkotik, kemudian campuran sediaan di fenoksin atau di penoksilat, dan bahan bukan narkotika ya. Untuk golongan 3 ini sangat dipakai untuk pengobatan ya, bisa dipakai. Oke, terima kasih untuk materi golongan obat kali ini. Kita bertemu kembali di video-video materi farmasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.